Pemirsa, 2 minggu jelang pendaftaran Capres-Cawapres, santer kabar jika Cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sudah mengerucut ke sosok yang lekat dengan NU dan Jawa Timur, yakni Kofifa Indar Parawansa dan Mahfud MD. Benarkah dua nama tersebut yang tengah dibidik oleh Prabowo dan Ganjar? Lalu mengapa Jawa Timur dan tokoh NU yang dilirik? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam, Pak Nurdin. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Waalaikumsalam. Ada Sekjen PAN, Edi Suparno. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Mas Awi, selamat malam. Dan juga analis politik Hoirul Umam, Mas Umam, selamat malam. Selamat malam semuanya. Kita akan langsung mulai perbincangan ini. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Mas Awi terlebih dahulu. Benarkah kalau cawapres pendamping Ganjar ini sudah mengerucut ke nama antara Mahfud MD atau Kofifa Indar Parawansa? Ya, memang yang disebut-sebut media seperti itu, tetapi peluang Sandiaga Uno masih terbuka. Namun sampai sekarang memang terus kami ikhtiarkan untuk bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, terkait dengan simulasi cawapresnya itu, tentu P3 menyampaikan aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh calon wakilnya Pak Ganjar kalau mau memenangkan kontestasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Kenapa? Karena selama ini Pak Ganjar itu mengalami kelemahan di Jawa Barat dan dibutuhkan sosok yang bisa mengangkat Jawa Barat dan luar Jawa. Namun ada juga strategi lainnya, kalau memang Jawa Barat sudah lemah, tidak bisa terangkat lagi, maka PR-nya adalah mempertebal kemenangan di Jawa Timur, di mana yang Pak Ganjar hari ini unggul di Jawa Timur semakin dipertebal kemenangannya untuk menutupi defisit di Jawa Barat. Nah, hal itu semua kami simulasikan sehingga sampai hari ini belum kami putuskan siapa calon wakil presiden dari Partai. Jadi tidak harus dari NU begitu, kemungkinan masih terbuka besar untuk dari selain NU begitu? Ya, secara kultural memang kultural politik harapannya ada di Nahdlatul Ulama. Tetapi sekali lagi ini pilihan politik, pilihan masyarakat mencari calon pemimpin. Karena kalaupun Pak Sandiaga Uno di beberapa kesempatan beliau menyampaikan dulu di zaman Gus Dur pernah di struktur PBNU dan juga misalkan Pak Said Agil Sirot pernah memberikan kartu UNO untuk Sandiaga Uno. Itu kalau dari level struktural NU-nya. Memang kekuatan kultural NU itu lebih melekat kepada Bu Hovifa dan Pak Mahfud MD. Tetapi hal itu bukan jaminan untuk menang. Karena di sebelah pasangan Amin, Pak Caimin juga ke NU-nya tidak diragukan. Berdasarkan fakta-fakta pemilu, pengalaman berdasarkan asosiasi ormas keagamaan itu ternyata tidak signifikan dan bisa kalah seperti di Pilpres 2004. Bahkan 2004 itu ketum PBNU-nya maju. Nah, ini pilihan politik. Harus benar-benar dihitung kalkulasi secara cermat, plus minusnya dalam aspek kacamata politik. Baik, saya ingin ke Mas Edi. Mas Edi, untuk Prabowo juga kabarnya sama ini, yang mengerucut pilihannya antara Mahfud MD dan Kofifa Indar Parawansa. Pada saat ini memang kita sebagai koalisi masih tetap berpegang kepada pembahasan yang dilakukan oleh para ketua umum dengan Pak Prabowo, di mana masing-masing peserta koalisi Indonesia Maju mengajukan calon wakil presidennya. Dalam hal ini Golkar Pak Erlangga Hartarto, kemudian PBB mengajukan Pak Yusril Isham Mahendra, dan PAN sudah 2 tahun ini konsisten kita ajukan Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden kita. Nah, di luar nama-nama tersebut tentu ada nama-nama yang belum sempat dibahas oleh Pak Prabowo kepada kami di dalam koalisi, tetapi tentu Pak Prabowo sebagai calon presiden, kan kita harus dengar juga apa kira-kira kriteria beliau tentang cawapres yang dikehendaki, kira-kira sosok yang paling cocok, tidak hanya untuk memenangkan
pertarungan pilpres ini, tetapi juga bersama-sama nanti menjadi dua serangkai yang memerintah ke depannya jika memang diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia untuk kemudian bersama-sama mereka bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi jika memang ada nama-nama lain di luar usulan yang sudah disampaikan oleh kami sebagai anggota koalisi, tentu itu kami akan membahasnya dengan Pak Prabowo karena memang kita sudah sepakati dari awal bahwa masalah cawapres itu nanti akan dibahas di dalam forum ketua umum yang nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, dan itu diharapkan bahwa kita akan mendapatkan sebuah musyawarah, kita lakukan musyawarah untuk mendapatkan sebuah kemufakatan yang bulat agar keputusan yang dicapai itu dilaksanakan secara baik dan konsekuen oleh para peserta koalisi ke depannya. Jadi masih ada rapat umum untuk membahas ini begitu ya, belum sampai kesimpulan atau sudah ada pilihan siapa yang akan mendampingi Prabowo. Mungkin Pak Nurdin sudah mendengar bisik-bisik begitu Pak, kenapa kemudian sampai saat ini masih ada faktor apa yang masih dipertimbangkan oleh Prabowo? Ini tinggal 2 minggu lagi loh menjelang pendaftaran Pak. Mengapa kemudian belum juga ada kepastian? Masih ada tadi dikatakan akan ada rapat umum antar ketua umum begitu. Ya. Jadi memang apa yang dikatakan Bung Edi ya, itu bahwa nanti yang memutuskan itu adalah kesepakatan daripada ketua umum koalisi dalam menentukan cawapresnya. Begini, jadi tidak ada kesulitan sedikit pun koalisi Indonesia Maju untuk menentukan cawapres, tapi harus dipertimbangkan, dikaji, dan dikalkulasi, dihitung dari berbagai aspek. Karena di sini tidak hanya kita membicarakan soal kemenangan, tapi termasuk keberlangsungan daripada kedua pasangan ini, capres dan cawapresnya, untuk melaksanakan proses pembangunan di masa yang datang. Jadi di samping aspek harus menang, karena semua calon pasti menang, aspek itu tentu yang paling utama dipertimbangkan untuk menangkan capres. Tapi juga yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana nanti pasangan ini betul-betul solid di dalam memimpin negara ini untuk memajukan bangsa yang lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itu maka sekarang kalau mengerucut di internal daripada koalisi sampai disahkan Pak Edi dan Golkar. Bu Hovifah itu adalah sahabat kita ya, dan dia pemimpin juga yang potensial termasuk Pak Mahfud. Tapi Partai Golkar tetap konsisten memperjuangkan daripada aspirasi seluruh kader Golkar dengan keputusan konstitusi, di mana Partai Golkar melalui Rapimnas telah memutuskan Pak Erlangga, dan itu adalah suatu perjuangan yang tentu terus diperjuangkan oleh Partai Golkar. Jadi sampai saat ini tetap kita memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Tapi setuju kalau itu kemudian dipilih dari NU? Itu nanti akan dimusyawarahkan oleh para ketua umum. Kalaupun nanti itu menjadi keputusan, itulah kesepakatan. Jadi ini belum ada titik temu di antara partai-partai koalisi atau masih menunggu yang sebelah mengumumkan siapa? Tidak, ini soal momentum saja dan soal kalkulasi, hitung-hitungan yang betul-betul harus sesuai dengan harapan dari Pak Prabowo dan harapan seluruh anggota koalisi untuk memenangkan pilpres ini. Baik, Pak Nurdin. Saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam ini tampaknya masih malu-malu begitu untuk mengumumkan ataupun juga untuk benar-benar memberikan bahwa ia memang sudah mengerucut atau belum, kita masih menunggu begitu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya jika kemudian dua nama yang santer saat ini, Mahfud MD maupun juga Khofifah Indar Parawansa, jika dipasangkan dengan Ganjar seperti apa, jika dipasangkan dengan Prabowo akan seperti apa? Hitung-hitungannya seperti apa, Mas Umam? Iya, kalau dibilang malu-malu, sepertinya tidak malu-malu, tapi sepertinya menunggu restu langit ya. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus diperhitungkan betul. Akan tetapi kalau misalnya kita cermati, sebenarnya variabel Nahdlatul Ulama itu menguat ketika kemudian muncul deklarasi Anies Muhaimin. Karena bagaimanapun juga jika kemudian komposisi koalisi Anies Muhaimin tidak diimbangi oleh variabel Nahdlatul Ulama di koalisi yang lain, maka dia memiliki potensi untuk mengonsolidasikan para basis pemilih loyal Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, oleh karena itu muncul beberapa nama yang salah satunya adalah Bu Hovifah dan juga Pak Mahfud MD dan termasuk juga Mas Erick Thohir. Di kubu Pak Prabowo sendiri beberapa waktu lalu mencuat cukup kuat nama Pak Erick Thohir, tetapi tampaknya beberapa saat belakangan ini cukup melemah. Situasi ini tentu bagian dari proses negosiasi yang cukup intens di dalam koalisi internal Pak Prabowo, dan Golkar sendiri juga tampaknya melakukan manuver. Pak Nurdin tentu juga bisa mengelaborasi
apa yang diklaim sebagai variabel kejutan pasca pertemuan antara Pak Erlangga dengan Bu Hovifah. Barangkali ada hal yang kemudian bisa ditampilkan sebagai bagian dari terobosan politik di Golkar itu sendiri. Tetapi kemudian bagaimanapun juga menguatnya nama Hovifah salah satunya belakangan dipicu oleh ada situasi yang sifatnya konteksnya ideologis dan kultural. Bagaimana kemudian ketika kemarin muncul pertemuan antara Mas Anies, kemudian Caimin dengan Habib Rizik. Dalam konteks tertentu, memang masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga para kiai yang memiliki kedekatan dengan akses kekuatan PKB relatif bisa menerima manuver dari satunya Anies dan juga Muhaimin. Tetapi di sisi yang lain, diakui atau tidak, memang ada partikel-partikel di dalam konteks masyarakat Nahdliyin yang masih sangat sensitif dengan narasi terkait dengan konteks isu identitas dan juga politik aliran dari riak-riak politik sebelumnya. Oleh karena itu pertemuan kemarin misalnya Caimin berjabat tangan, bercium tangan dari Habib Rizik dalam konteks tertentu itu memunculkan sebuah sentimen yang kalau misal memungkinkan nama Nahdlatul Ulama harus diusung. Nah, oleh karena itu beberapa aspek seperti Bu Hovifah dan juga Pak Mahfud begitu menguat. Kemudian di sisi yang lain, ketika kita bicara elektoral, pilpres itu basisnya opposite, one person, one vote. Dan kita bicara populasi, Jawa adalah sentrumnya. Bicara Jawa, maka Jawa Tengah dan juga Jawa Barat itu sudah memiliki pakem kekuatan yang selama ini bertolak belakang. Oleh karena itu muncul keyakinan berbasis pengalaman di Pilpres 2014, 2019, Jawa Timur adalah kunci pertarungan. Nah, oleh karena itu kekuatan yang bisa merepresentasikan basis kekuatan Nahdlatul Ulama dan juga memiliki akar yang kuat di Jawa Timur, maka dia berpeluang kemudian diperhitungkan menjadi cawapres dalam bursa kepemimpinan mendatang. Nah, nama seperti Pak Mahfud tentu cukup menarik untuk diperhitungkan. Beliau punya pengalaman yang paripurna, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan beliau termasuk yang cukup telaten ngopeni silaturahmi dengan jaringan pesantren dan juga para kiai. Tetapi situasi ini tampaknya masih belum pada satu titik kulminasi yang optimal, mana yang dipercaya bisa memberikan insentif elektoral yang paling optimal untuk mendekati titik kemenangan di Pilpres mendatang. Baik. Berarti memang Jawa Timur ini masih menjadi daya tarik begitu ya, Mas Umam ya. Nah, saya ingin ke Mas Awik. Mas Awik, kalau Ibu Mega sendiri sikapnya seperti apa? Apa memang sudah srek jika kemudian cawapresnya yang mewakili ini adalah dari NU atau Jawa Timur? Mengingat kita sudah melihat ada pertemuan-pertemuan Ibu Mega baik dengan Khofifah maupun juga dengan Mahfud MD begitu? Belum, sampai sekarang belum ada penyampaian sikap resminya. Tetapi kita memahami Bu Mega itu politisi senior yang memiliki rekam jejak pengalaman yang cukup panjang dan hati-hati dan cermat dalam memutuskan siapa calon pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Setidaknya dalam 2 kali pilpres yang dimenangkan oleh Pak Jokowi itu kan pengaruh Bu Megawati sangat kuat dalam menentukan siapa figur yang layak dan bisa memenangkan Pak Jokowi. Nah, hal yang sama berlaku ketika mencari pasangan dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, pola ataupun pakem yang digunakan oleh Bu Mega dalam 2 kali pemilu itu kan bisa dilihat. Ataupun sebelumnya ketika beliau berkontestasi sendiri di 2004 ataupun di 2009. Nah, itu kan bisa simulasi, bisa dilihat lah media ataupun para pengamat itu bisa mencermati itu. Tetapi kami sebagai bagian dari koalisi tetap mencoba mendiskusikan, memberikan masukan-masukan yang sampai hari ini belum ada keputusan siapa figur yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini karena kami harus mengikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Saya dengar ada yang disampaikan, ya tapi kan saya boleh dong milih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri lalu ada aturan tidak boleh, sangat boleh. Makanya ya saya dengarkan dulu.
capres lah, bukan area saya untuk bicara capres cawapres, itu bukan area saya. Jadi kita nggak perlu bicara yang begitu-begitu. Timur juga dari segi preferensi politik maupun kultur lebih kompleks ketimbang provinsi lain, misalnya Jawa Tengah, yang cenderung seragam kemungkinan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saling bertemu di acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Golkar berselawat di alun-alun Tuban, Jawa Timur. Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji menyebut pertemuan Kofifa dan Erlangga beserta sejumlah elit Golkar berlanjut di rumah dinas Bupati Tuban dan nantinya akan ada momen kejutan usai pertemuan tersebut. Namun tidak disebutkan apa yang akan menjadi kejutan. Meski Partai Golkar menyodorkan nama Erlangga untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, namun sejumlah isu menyebutkan jika nama Kofifa kini digadang-gadang menjadi kandidat kuat cawapres Prabowo. Pertemuan Erlangga di Jawa Timur dengan Kofifa disebut-sebut dalam rangka menggait Kofifa sebagai cawapres Prabowo. Baik, kami akan melanjutkan perbincangan ini seperti yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Umam. Saya akan langsung menanyakannya kepada Pak Nurdin. Jadi apa pertemuan antara Pak Erlangga dengan Kofifah kemarin? Apa sebenarnya yang dibahas? Katanya ada kejutan nih Pak. Jadi pertemuan itu adalah berkaitan dengan adanya acara Maulid. Kemudian setelah itu tentu ada silaturahmi antara Pak Erlangga dengan Ibu Pipa. Ibu Pipa adalah seorang sahabat Partai Golkar. Kemarin juga waktu maju calon gubernur kan Partai Golkar juga mendukung beliau. Nah, kejutannya itu bisa saja bahwa Ibu Pipa mendukung Pak Erlangga sebagai cawapres. Itu salah satu kejutan yang mungkin nggak akan terjadi. Tapi kalau Pak Erlangga melobi Ibu Pipa untuk menjadi cawapres, menurut saya adalah sesuatu yang saat ini ya itu bukan strategi perjuangan Partai Golkar. Karena Partai Golkar sampai saat ini tetap berjuang untuk Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Oleh karena itu sesuatu yang tidak produktif ketika Partai Golkar tetap solid memperjuangkan Pak Erlangga, kemudian Pak Erlangga melakukan langkah. Menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak strategis. Jadi confirm ya Pak Nurdin, pertemuan ini bukan sedang dalam rangka melobi Kofifa untuk menjadi cawapresnya. Saya yakin itu bukan, karena kalau itu bukan Pak Erlangga yang melakukan itu. Ya, tentu Pak Prabowo atau timnya Pak Prabowo, bukan Pak Erlangganya. Karena Pak Erlangga adalah calon wapres dari Partai Golkar. Dan seluruh pusat Partai Golkar terus berjuang untuk Pak Erlangga sebagai calon wakil Jadi presiden. Golkar masih tetap pada komitmennya untuk mengusulkan Erlangga yang menjadi pendamping Prabowo begitu. Tetap, saya ingin tahu kalau Mas Edi tanggapannya bagaimana Mas Edi? Setuju tidak kalau dari PAN sendiri kalau misalnya memang nantinya Erlangga yang kemudian dipinang begitu oleh Prabowo? Bagaimana sikap Anda? Saya kira itu output dari sebuah forum komunikasi dan diskusi di antara para ketua umum yang sudah disepakati dari awal. Apapun outputnya, itu akan kita kemudian sepakati bersama. Itu sudah menjadi konsensus kita. Jadi apakah itu hasilnya adalah Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Yusril atau siapapun, tetapi sepanjang itu melalui mekanisme yang sudah kita sepakati di awal, saya kira itu adalah jalan yang terbaik yang sudah kita sepakati, yang kemudian menghasilkan siapapun yang menjadi pendamping dari Pak Prabowo ke depannya. Tetapi hari ini memang kita masih belum juga memahami dan mengetahui kira-kira kriteria terbaik apa yang dikehendaki oleh Pak Prabowo untuk menjadi pendampingnya. Nah, oleh karena itu, inilah kita berharap Pak Prabowo melakukan silaturahim politik dengan para tokoh-tokoh bangsa. Memang untuk mencari pemimpin ini kan tidak mudah. Apalagi sekarang ini yang akan menjadi sosok pendamping Pak Prabowo ke depannya adalah putra-putri yang terbaik di Indonesia. Dan ini yang memang keputusan yang tidak mudah dibuat. Dan ini juga merupakan proses politik yang membutuhkan komunikasi dengan para ketua parpol di dalam koalisi Indonesia Indonesia Maju. Sehingga dalam hal ini kita merasa bahwa pada saatnya nanti dan waktunya mungkin juga tidak terlalu lama lagi,
Ini akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi apapun outputnya, yaitu kita sepakati akan kita jalankan secara konsekuen sebagai sebuah kesepakatan untuk perjuangan kita Kalau memenangkan deadlock Pak Prabowo bagaimana, dengan Mas Edi? cawapresnya. Seandainya kemudian dalam pembahasan ini deadlock, akan seperti apa sikapnya? Saya kira kalau kita sudah datang dengan semangat kebersamaan untuk mencari formula kemenangan, yaitu pasangan calon yang kita harapkan dapat memenangkan pertarungan ini, dan kita lihat hari ini bahwa Pak Prabowo Subianto unggul di dalam berbagai survei sebagai cawapres yang kita ajukan PAN dalam hal ini, Pak Erick Thohir juga unggul di dalam survei. Ya kalau itu dikombinasikan, alhamdulillah kami berharap bisa memenangkan pertarungan. Tetapi andai kata pun itu merupakan pembicaraan yang berbeda dalam forum komunikasi dan diskusi para ketua umum nantinya, saya kira itu kita akan jalankan secara konsekuen. Dan saya rasa inilah semangat kebersamaan yang sudah kita junjung, kita usung dari awal, sehingga saya rasa akan ada risiko minimal terjadinya deadlock. Jadi tidak mungkin deadlock. Kalau Pak Nurdin? Mbak Saskia, saya kira apa yang dikatakan Bung Edi itu betul, bahwa ini tidak mungkin deadlock. Karena ketika misalnya andaikan ini PAN tetap juga ngotot ke Pak Erick, kemudian Golkar Pak Erlangga, kemudian Pak Yusril, tentu keputusan akhir kita serahkan kepada Pak Prabowo. Jadi tidak mungkin deadlock. Karena intinya di sini adalah semangat bersatu para koalisi ini untuk membangun bangsa lebih baik. Jadi kuncinya pada persatuan. Nah, oleh karena itu ada kesepahaman untuk musyawarah mufakat, bukan voting, dan tidak mungkin voting. Nah, jadi untuk deadlock itu sesuatu yang mustahil, insya Allah tidak akan terjadi. Jadi bisa dikatakan solid begitu ya? Sangat solid. Kondisi Mas Ju ini sangat solid, dan kesepakatan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Edi itu betul, bahwa musyawarah untuk mufakat, dan kalau misalnya ada sesuatu perbedaan, maka diserahkan kepada Pak Prabowo untuk menentukan. Oke, baik. Nah, saya juga ingin ke Mas Umam. Mas Umam, ini juga ada informasi, benarkah begitu kalau restu Jokowi ini menjadi aspek penting dalam penentuan cawapres Prabowo, tetapi tidak untuk Ganjar, karena PDIP sudah memisahkan begitu faktor Jokowi dari Ganjar. Yang Anda lihat atau yang Anda dengar, benarkah seperti itu? Ya, menurut informasi yang saya terima juga, PDIP sendiri merasa betul-betul mencoba untuk meyakinkan diri, meyakinkan infrastruktur pemenangannya dengan variabel Jokowi atau tidak dengan variabel Jokowi, PDIP akan tetap maju dengan memperjuangkan keyakinan dan juga agenda kepentingan yang akan diperjuangkan di Pilpres 2024 mendatang. Adapun dari sisi Pak Prabowo, diakui atau tidak, variabel Jokowi dianggap sebagai sebuah aspek yang betul-betul memberikan pengaruh signifikan, terutama terkait dengan konteks komposisi itu. Dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai perbincangan dengan para elit partai-partai di lingkaran teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, konon memang per hari ini mengapa belum ditentukan, lagi-lagi kembali pada restu politik dari Pak Joko Widodo. Nah, situasinya per hari ini agak rumit, karena bagaimanapun juga kita tahu tadi aspirasi politik sangat beragam, Mbak. Bagaimana PAN tentu mengharapkan Mas Erick Thohir sebagai cawapres, Golkar kemudian mengharapkan Pak Erlangga, dan itu wajar karena bagaimanapun juga Golkar adalah pemilik kursi tertinggi dalam konteks Koalisi Indonesia Maju. Tetapi ketika kemudian potensi deadlock itu terjadi, maka perlu peran dari deadlock breaker. Nah, yang bisa menjadi deadlock breaker dalam konteks ini salah satunya adalah Pak Joko Widodo. Nah, oleh karena itu kemudian restu dari Jokowi dianggap sebagai upaya atau langkah untuk mengeliminasi itu. Maka kemudian muncul beberapa nama. Salah satunya adalah Gibran. Nah, Gibran dianggap bisa menjembatani aspirasi dari PAN, dari Golkar, termasuk juga barangkali dari Demokrat juga misalnya, atau partai-partai yang lain. Tetapi kalau misal kemudian nama Gibran yang diajukan, maka akan ada muncul satu munisi yang cukup signifikan, yaitu tentang narasi politik dinasti. Itu kemudian akan menjadi sebuah munisi yang bisa dieksploitasi secara optimal oleh lawan dan juga rival politik. Nah, salah satu kemudian titik temu yang bisa diajukan, nama yang tadi disebut adalah Bu Hovifah. Selain tadi pertimbangan aspek populasi di wilayah pertandingan utama di Jawa Timur, juga bisa mengkaitkan terkait dengan political acceptability. Jadi bisa diterima secara politik oleh partai-partai pendukungnya. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu dijelaskan, dan tadi penjelasan Pak Nurdin sepertinya tidak menunjukkan keterkejutan dan juga kejutan apapun itu. Nah, menurut informasi spekulatif, Mbak, konon kabarnya sudah ada deal dari Golkar dengan Bu Hovifah
Apakah kemudian diberikan KTA Golkar ataukah ada kesepakatan untuk memberikan backup dalam konteks pemenangan Golkar, at least setidaknya di wilayah Jawa Timur. Nah, situasi inilah yang sepertinya coba untuk dikelola. Kita tentu akan cermati perkembangannya ke depan. Baik Mas Umam. Saya ingin ke Mas Awik terakhir ini karena durasi kita terbatas. Kemudian bagaimana, apa kabar dengan nasibnya Sandiaga Uno, Mas Awik? Ya, masa depannya masih cerah. Setidaknya masih menjadi bagian dari 3 bakal cawapres yang saat ini sedang ditimbang-timbang. Soal kemudian narasi dalam beberapa hari terakhir mencuat nama Mahfud dan Khofifa itu bagian dari dinamika politik. Sama halnya dulu Tidak apa-apa kalau tidak dipilih. sebulan yang lalu kira-kira seperti sebulan yang lalu ketika nama Ridwan Kamil mencuat tiba-tiba hilang kan gitu. Itu hal yang wajar aja muncul dan tenggelam. Sampai saat ini masih on the track. Nama Pak Sandi masih menjadi 3 di antara 1 di antara 3 nama yang sering diramaikan menjadi calon wakilnya Pak Ganjar Pranowo. Kalau seandainya tidak dipilih tidak apa-apa, legowo begitu? Kita memutuskan mendukung Pak Ganjar berdasarkan keputusan Rapimnas. Selama Rapimnas tidak dicabut, hasilnya ya tetap mendukung Pak Ganjar. Oke, baik, menarik. Dan terakhir mungkin bisa dikonfirmasi mengenai KTA itu bagaimana, Pak Nurdin? Singkat saja. Sampai sekarang ini belum ada sama sekali KTA yang diserahkan kepada Ibu Pipa. Ada sesuatu yang menurut saya tidak jelas ya, bahwa Pak Erlangga yang datang untuk melobi untuk menjadi cawapres Pak Prabowo, sementara Pak Erlangga adalah yang kita perjuangkan dan itu keputusan Rapimnas, bahkan keputusan Munas. Nah, oleh karena itu maka itu hanya lobby politik. Justru sebaliknya menurut saya, Pak Erlangga boleh meminta untuk mendukung Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Baik, Pak Nurdin Halid, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga terima kasih Mas Ahmad Baidowi, Mas Edi Suparno dan juga Mas Hoirul Umam sudah bergabung bersama kami dalam diskusi ini di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.